Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Abdul Aziz, kelas A15 akan mencoba memaparkan sedikit tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Tenaga pendidik atau guru profesional dalam mengajar dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan yang akan menghantarkan proses belajar mengajar secara baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami seperti apakah pendidik, khususnya pendidik dalam pendidikan Islam. Seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar siswa di mana ia mengajar. Jadi penting bagi kita mengetahui seberapa jauh perkembangan kita dari zaman kita belajar sampai sekarang kita mengajar. Perbedaannya seperti apa dan perkembangannya pun seperti apa. Yang termasuk ciri-ciri guru profesional yang pertama yaitu guru mempunyai komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi dan penggunaan strategi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik. Yang keempat, proses belajar mengajar menjadi semakin baik. Yang kelima, bertanggung jawab memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi. Jadi di samping kita belajar memberi materi kepada siswa, itu kita pun harus mengadakan evaluasi agar kita mengetahui sejauh mana perkembangan siswa terhadap materi apa yang kita sampaikan. Menurut Purwanto, syarat-syarat utama untuk menjadi guru adalah berijazah, sehat jasmani dan rohani, serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. Oleh sebab itu, guru harus mampu memanfaatkan semua unsur yang ada agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Guru yang baik tentunya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang benar-benar siap dalam menyampaikan pelajaran di depan kelas sebagaimana yang diharapkan. Karena kita tidak semena-mena menerapkan atau mengambil seorang pendidik yang ilmunya di bawah rata-rata. Tentu kita pun harus mempunyai legalitas atau dikatakan profesional dalam mengajar agar kita menyiapkan generasi muda kita, generasi yang unggul di masa depan. Secara ringkas, tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran yang akan kita bahas di kemudian hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Pendidik sendiri berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti apa yang kita harapkan. Baik itu sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Di sisi lain, Imam Barnabid menjelaskan bahwa pendidik adalah tiap orang yang sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Pendidik terdiri dari yang pertama, peranan orang tua. Itu sangat penting sekali karena kita dari kecil itu dididik untuk berbicara, beretika, adab, berkata. Yang kedua, orang dewasa yang bertanggung jawab tentang kedewasaan anak. Ya. Itu jadi kita harus tahu sejauh mana perkembangan anak setelah kita didik yang dari hari ke hari perkembangannya seperti apa. Nah, secara umum istilah pendidik dikenal dengan guru. Hadari Nawari
Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Secara khusus Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaannya masing-masing. Karena setelah kita memberikan pendidikan kepada anak, ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, tentu pilihan-pilihan itu tetap tergantung pada anak tersebut. Karena kita hanya mengarahkan untuk hal yang lebih baik, tetap pilihan ada di anak. Kita hanya sebatas mengingatkan untuk yang terbaik yang seperti apa. Nah, istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam yang pertama yaitu murabi. Murabi adalah orang yang mendidik, menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan sekitarnya. Yang kedua, mu'alim. Mu'alim adalah orang yang mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya. Jadi ini dimulai dari dasar terlebih dahulu agar mempunyai fondasi yang kuat dalam membekali pelajaran terhadap siswa. Dengan demikian mu'alim merupakan orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Yang ketiga yaitu mu'adib. Mu'adib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Jadi di sini lebih menekankan kepada etika agar kita tahu beretika kepada yang lebih tua seperti apa, yang lebih muda seperti apa. Gitu. Yang keempat, mudaris. Mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebutuhan mereka, serta melatih keterampilan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, di era yang semakin modern ini tentunya seorang pendidik tidak boleh kecolongan karena selalu ada istilah ketika aturan dibuat maka orang yang membatah aturan itu lebih cerdas. Maka di sini kita harus lebih menanggulangi hal tersebut. Dan penemuan-penemuan baru pun lebih harus dioptimalisasikan. Yang kelima, mursyid. Mursyid merupakan orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan, konsultasi bagi peserta didiknya. Dan mungkin kalau di sekolah mungkin untuk konsultasi itu bisa dengan guru BP ketika kita punya masalah ataupun rencana di masa depan akan seperti apa gitu. Nah, kedudukan pendidikan dalam perspektif Islam dalam Al-Quran disebutkan yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. QS Al-Mujadalah. Nah, di sini Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan. Jadi apabila kita menuntut ilmu, tentu derajat kita lebih tinggi dan tentunya orang pun yang menerima ilmu gitu. Nah, yang selanjutnya fungsi pendidik di sini menurut Imam Al-Ghazali tugas utamanya yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam dunia pendidikan Islam, pendidik itu wajib mengantarkan siswa ataupun santrinya menghantarkan ke hal yang lebih baik,
karena itu akan membekali dirinya di masa depan dan membentengi dirinya dari hal-hal yang negatif. Tugas-tugas pendidik sebagai berikut: wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, pendekatan, atau pergaulan, angket, dan sebagainya. Nah, tugas pendidik yang pertama itu wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik. Kita bisa memposisikan kita sebagai guru, sebagai teman atau kakak dan orang tua terhadap anak, agar kita lebih tahu bagaimana kondisi anak tersebut ketika anak tersebut punya masalah ataupun punya hal yang tidak bisa dipecahkan. Yang kedua, berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekankan perkembangan yang buruk agar tidak berkembang. Nah, yang kedua ini kita membatasi hal-hal yang jelek dengan diganti dengan hal-hal atau kegiatan yang positif. Gitu. Yang ketiga, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian. Nah, salah satu caranya mungkin dengan memberikan kegiatan yang berupa kreativitas siswa ataupun hal-hal yang disukainya dalam hal positif. Yang keempat, mengadakan evaluasi setiap waktu. Jadi evaluasi bisa dengan rangsangan